Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada. Kali ini kita coba membandingkan ya antara Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 saat mencalonkan diri menjadi capres dengan Anies Baswedan pada saat ini. Kira-kira mana yang lebih komplit? Siapa figur mana yang memiliki profil yang lebih komplit dan lebih cocok untuk menjadi calon presiden. Saya kutip dari wartaekonomi.co.id dengan judul dibandingkan Jokowi di 2014, kondisi Anies Baswedan jauh lebih baik untuk nyapres di 2024. Jokowi tidak tuntas di Jakarta. Warta Ekonomi Jakarta. Pakar hukum tata negara dan pengamat politik Repli Harun angkat suara mengenai perkembangan laju Anies Baswedan yang terus melakukan manuver menuju Pilpres 2024. Repli menilai apa yang menjadi kondisi politik Anies Baswedan saat ini melebihi apa yang terjadi pada Jokowi di 2014 lalu. Secara akademik dan pengalaman ketika kita bandingkan Jokowi 2014 dengan Anies Baswedan 2022 ini, saya katakan Anies tidak kalah, bahkan to some extent unggul. Jelas Repli melalui kanal YouTube miliknya dikutip pada hari Rabu. Hal ini Repli ungkapkan melalui rekam jejak Jokowi sebelum 2014 dan Anies Baswedan sejauh ini. Dari sisi akademik, menurut Repli Anies jauh lebih unggul dengan memiliki gelar PhD luar negeri. Dari sisi pengalaman, Anies menurut Repli unggul dengan rekam jejak menjabat sebagai Menteri Pendidikan serta menuntaskan jabatan 5 tahun sebagai seorang gubernur. Sesuatu yang Jokowi tidak bisa lakukan di masa lalu. Anies menyelesaikan 1 dekade sebagai gubernur DKI. Jokowi hanya menyelesaikan 2 tahun saja dan itu tidak efektif, ungkapnya. Jadi seharusnya tidak ada keraguan kepada siapapun bahwa tongkat kepemimpinan bangsa ini bisa dilanjutkan oleh siapa saja yang menggantikan Jokowi, ungkap Repli. Repli juga menyinggung soal Nasdem yang menyebut ada partai lain selain PKS dan Demokrat yang akan merapat ke barisan Anies Baswedan. Menurut Repli, hal ini bisa terjadi karena faktor Anies juga yang telah jadi magnet politik lewat kinerjanya selama ini. Kita harus paham bahwa pesona Anies Baswedan ini mungkin membuat partai-partai lain tergerak. Waduh, boleh juga ini barang. Kira-kira begitu, ujar Repli. Repli menduga P3 dari KIB berpotensi masuk ke barisan Anies. Bisa juga yang bergabung adalah P3 karena kalau gabung itu sesungguhnya tidak memengaruhi KIB. Jadi Golkar dengan 85 kursi plus PAN sudah cukup menyalonkan presiden, mengajukan presiden, jelasnya. Hal ini Repli sebut mengingat P3 sangat bisa mengalihkan dukungan ke Anies karena dukungan akar rumput yang kuat serta komposisi syarat ambang batas KIB yang tidak ada terpengaruh seandainya memang cabut dukungan dari koalisi berbasis partai pemerintahan ini. Selain P3, KIB juga punya kemungkinan mengalihkan dukungan ke Anies, maka 3 partai parlemen lain dari kubu istana yakni Gerindra, PKB, dan PDIP juga punya peluang merapat ke Anies Baswedan. Yang paling potensial ini di luar koalisi hanyalah partai Gerindra, PKB, dan PDIP. Apakah mungkin PDIP yang akan bergabung? Sebelumnya Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengklaim ada satu partai politik yang bakal bergabung ke barisan partai pendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Ya, insyaallah satu parpol bergabung, kata Ahmad Ali saat berkunjung ke Makassar, Sulawesi Selatan, dikutip dari laman detik.com Rabu. Ya, itu hanya membanding-bandingkan saja. Wajar kita membanding-bandingkan kedua tokoh ini, mengingat memiliki posisi yang sama. Posisi yang sama dalam artian Pak Jokowi sebelum jadi capres, dan begitu juga dengan Anies Baswedan sebagai calon presiden di masa sekarang dan di masa lalu. Ketika membandingkan pendidikan misalnya, kalau Pak Jokowi kan hanya lulusan S1, insinyur jurusan kehutanan, ya, insinyur jurusan kehutanan di salah satu
kampus terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Gajah Mada. Itu. Sementara Anies Baswedan S2 dan S3-nya itu di luar negeri, kalau tidak salah di Amerika Serikat. Artinya dari segi pendidikan saja Anies Baswedan unggul, profilnya unggul dibandingkan dengan Jokowi. Ingat, ini kita bandingkan Pak Jokowi sebelum jadi presiden. Ini tujuannya ya sekedar memberikan gambaran lah kepada kita semua terkait dengan profil calon pemimpin kita. Selanjutnya yang kedua, dari segi pengalaman kerja, Pak Jokowi kan pada Pilpres 2014 itu beliau hanya seorang gubernur, dan itu pun tidak tuntas. Beliau hanya melaksanakan masa kerjanya selama 2 tahun. Setelah itu loncat mencalonkan diri sebagai calon presiden. Dan sebelum menjadi gubernur, beliau pernah menjadi wali kota 2 periode di Solo. Itu kalau kita bandingkan, Pak Jokowi hanya pernah menjadi wali kota dan gubernur pun itu tidak tuntas, hanya selama 2 tahun karena ditugaskan oleh partai untuk menjadi calon presiden. Nah, sementara Anies Baswedan beliau pernah menjadi gubernur, tidak pernah menjadi wali kota, dan itu tuntas selama 5 tahun atau selama satu dekade. Anies menjalankan tugasnya dengan baik dan dianggap cukup berprestasi, dan banyak kalangan yang mengakui hal tersebut. Selain menjadi gubernur, ini uniknya juga Anies Baswedan pernah menjadi menterinya Pak Jokowi, ya. Persisnya Menteri Pendidikan, ya, era 2000. Tapi kalau tidak salah hanya menjabat selama 1 atau 2 tahun, kemudian setelah itu dipecat oleh Joko Widodo yang sampai pada hari ini belum juga terkuak apa alasan beliau memecat Anies Baswedan. Artinya dari segi kematangan pengalaman, ya, itu jauh lebih matang Anies Baswedan ketimbang Pak Jokowi di 2014, ya. Kalau kita melihat dari segi pendidikan, profil dan pendidikan dan pengalaman kerja. Dengan membandingkan kedua hal tersebut, ya, antara pendidikan dan pengalaman kerja, Anies Baswedan sudah sangat layak untuk dimajukan sebagai calon presiden yang akan datang, sehingga saya pikir rakyat Indonesia tidak perlu ragu-ragu untuk memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden. Cuma hanya satu kendala yang paling mendasar, yang paling urgen pada hari ini adalah di mana Anies Baswedan belum juga dideklarasikan sebagai calon presiden oleh partai koalisi. Entah apa alasannya, para pemirsa bisa melihat di konten-konten YouTube saya sebelumnya. Di samping itu, Refli Harun juga menyinggung tentang Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan, di mana kata beliau dalam waktu dekat akan ada tambahan satu partai yang akan menyatakan dukungannya kepada Anies. Siapakah partai itu? Banyak yang menduga bahwa partai tersebut adalah berasal dari Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu P3. Mengapa P3? Yang pertama dari segi akar rumput, bahkan Forum Ka'bah Membangun sudah jelas-jelas menyatakan Anies Baswedan, dukungannya kepada Anies Baswedan itu dikemukakan di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Itu ya dari segi P3. P3 juga potensial untuk mendukung Anies Baswedan, mengingat suara akar rumput, ya. Mengingat suara akar rumput, kemarin beberapa waktu yang lalu Ketua Pemuda Ka'bah, ya, GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah Jawa Tengah, dipecat karena menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan. Itu artinya yang saya mau sampaikan adalah akar rumput dari P3 ini menyatakan dukungannya akan memberikan dukungannya kepada Anies Baswedan. Apa salah satu alasannya? Ya bisa jadi karena P3 merupakan partai religius, ya. Para konstituennya atau suara pemilih P3 itu adalah mereka yang memiliki Islam yang kuat, sehingga Anies Baswedan juga diidentikan dengan tokoh Islam. Maka tidak heran kalau P3 atau suara akar rumput di bawah itu
di bawah P3 akan menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan. Samping itu meskipun P3 seandainya keluar dari KIB, tidak akan menggoyahkan KIB itu sendiri, mengingat masih tersisa dua partai, itu Golkar dan PAN. Artinya gabungan dari kedua partai ini saja sudah cukup untuk menyodorkan salah satu nama yang akan diusung pada Pilpres yang akan datang. Apakah itu tokoh dari luar PDIP? Apakah nama tersebut adalah tokoh yang berasal dari luar anggota koalisi dan sebagainya, kita serahkan kepada KIB itu sendiri untuk menyatakan sikap pada Pilpres 2024 yang akan datang. Ya, magnet Anies Baswedan untuk menyatukan atau untuk menarik simpati dari parpol atau dari masyarakat ya, dengan relawan-relawannya juga tidak kita bisa ragukan lagi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.